disebutkan kreativitas itu harus muncul, sehingga kalau putusan hanya kondenator itu bisa mengakibatkan suatu stagnasi dalam pemerintahan. Baik, stagnan. Jadi tadi Bapak mengaitkan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya bertanya terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 113 Pak ya. Tahun 2014 tanggal 19 November 2014 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 81 tahun 2019 tanggal 25 November 2017 ya. Maka pada pokoknya adalah mengacu pada pokoknya Mahkamah Konstitusi sesungguhnya mempertimbangkan pasal 2 UUD Undang-Undang Terakhir adalah mengacu pada lembaga perdata, terus bagaimana sesungguhnya ya Pak pendapat Bapak terkait dengan hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu bagaimana dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang final tertingkat sesuai dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi saya. Ya, jadi saya melihat bahwa kalau misalnya putusan MK itu menimbulkan suatu akibat hukum yang perlu dilaksanakan, itu sebenarnya harus kita lihat dari konteks final dan dirinya. Tetapi kalau saya perhatikan dua keputusan, terutama sekali yang terakhir, yang sebenarnya merujuk juga kepada keputusan terdahulu, dia menolak permintaan daripada penggugat. Penggugat itu kalau saya baca ingin menyatakan supaya frasa apa yang disebutkan dasar putusan badan peradilan yang mengatakan diganti supaya sesuai, kalau tidak dimaknai sesuai dengan yang akan menyatakan inkonstitusional. MK menyatakan tidak beralasan sama sekali permohonan itu, karena itu secara tersebut jelas tidak ada masalah tentang itu dan tidak ada suatu akibat hukum yang dilahirkan oleh putusan itu, sehingga tidak relevan untuk membicarakan mempunyai kekuatan hukum mengikat itu, karena tetap kondisinya justru memperkuat apa yang disebutkan dalam penjelasan dengan apa nuansa yang saya uraikan. Jadi baik, saya akan melakukan suatu kasus sosial. Jadi ada seorang PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Kemudian tidak ada suatu mekanisme baik itu sistem kepegawaian, kemudian diminta apa, dan tahu-tahu suatu pejabat itu melakukan pemecatan berupa putusan itu adalah pemecatan dan saat juga pemberitahuan kemudian apakah pejabat tersebut masih dapat setelah dicabut masih dapat melakukan proses aplikasi yang satu prosedur tersebut kemudian diungkapkan kembali permasalahannya. Ya, saya pikir kalau memang dasar untuk menyatakan itu batal adalah cacat prosedur, kalau prosedurnya diperbaiki tetap bisa dilakukan apa yang dikatakan tadi. Saya pikir ini banyak terjadi terutama sekali tentunya di dalam hal pembicaraan kepegawaian. Kalau beberapa prosedur belum dilaksanakan, maka kemudian sudah ada tahun yang dikeluarkan berdasarkan prosedur yang cacat itu dan kemudian dinyatakan batal, tentu saja bisa diperbaiki prosedurnya kemudian menerapkan. Kalau saya kira ini tidak saya. Baik, jadi kalau prosedur sudah dipenuhi kemudian kembali untuk dapat terjadi bisa ya? Bisa. Baik, ini terakhir. Jadi dikaitkan dengan pasal 97 Undang-Undang Kabut ya, yang istilahnya itu ya kalau masih disebut itu, apakah suatu hakim, apakah suatu majelis, apakah suatu peradilan ya, terutama itu bisa menetapkan sesuatu yang tidak bisa diminta, misalnya begini, sesuatu yang tidak dimohonkan di petitumnya, misalnya begini, saya subjek yang mengalami terdampak suatu kegiatan publik begitu. Kemudian saya meminta menggugat supaya itu dicabut. Ya, alasannya berbagai macam, lingkungan, kemudian keamanan, kemudian hak dan sebagainya. Kemudian setelah itu, apakah saya tidak meminta atau dalam hidup saya tidak meminta supaya itu juga kembali setelah memenuhi prosedur yang sudah lakukan dengan benar. Apakah
suatu keputusan dapat melakukan keputusan yang tidak saya minta untuk menerbitkan kembali keputusan tersebut, tapi saya tidak meminta. Mohon maaf saya. Ya, jadi saya kira saya harus kembali ke apa yang kita sebut tadi. Kalau amar putusan itu adalah menjawab petitum yang dijadikan penggugat. Kalau bisa saya katakan dia adalah satu arah. Dan umumnya kalau kenapa sebenarnya di dalam khususnya di peradilan itu terjadi seperti itu, karena asumsi atau sejarah kita adalah bahwa penguasa negara dengan kekuasaan berhadapan dengan rakyat, asumsinya yang tertindas adalah rakyat dan yang dikontrol adalah penguasa. Tetapi dengan perubahan paradigma juga apa yang dikatakan negara kesejahteraan, di mana negara juga akan memperhatikan rakyat, maka apa yang disebutkan tadi tetap bahwa petitum menjadi alasan. Apa yang dikatakan tadi ultra petita tidak boleh, maka hakim tentu sepanjang itu diikuti, dia tidak boleh melampaui apa yang diminta. Saya kalau diminta di luar yang dia inginkan, ya tentu bisa menimbulkan kerugian terhadap dirinya. Tetapi suatu kasus tentu seperti ini, dia punya pihak tentu ada juga yang lain. Meskipun saya katakan tadi kalau di dalam itu kontrolnya itu adalah terhadap kekuasaan, sehingga tampak seolah-olah satu arah. Itu karena dalam sejarah penindasan itu terjadi kepada rakyat-rakyat yang tidak berdaya. Tetapi ketika konsep negara kesejahteraan, penyelenggara pemerintahan juga mempertimbangkan kepentingan rakyat, maka kepentingan penyelenggara pemerintahan itu juga harus dipertimbangkan. Tetapi tidak bisa dibuat di dalam amar, karena ini adalah jawaban terhadap katakanlah surat cinta dari bapak. Dia tidak bisa memasukkan itu. Oleh karena itu, dalam proses disidensi dia akan dipertimbangkan. Kalau kami mengatakan itu SMS. Tetapi MK lebih jauh, dia merombak. Jadi putusan itu ada lagi yang lain. Itu yang disebutkan putusan-putusan yang disebut undang-undang conditionally constitutional dan kemudian berubah menjadi conditionally unconstitutional. Saya kira di dalam hal seperti itu dia tidak bisa melampaui penggugat, tetapi untuk kepentingan umum dia memuatnya di dalam rasio residendi yang akan ditafsirkan kemudian oleh pejabat atau usaha. Jadi asumsinya demikian. Kalau saya tiba-tiba besar, saya pembelajarannya kok tidak sesuai dengan prosedur sih. Artinya kan saya kan tidak mungkin tuntutan saya kalau satu beri saya kan tidak mungkin kalau satu kemudian perlu dulu prosedur dan kemudian saya lagi tidak seperti itu. Artinya kalau itu tidak dibolehkan, saya tidak bisa ya menangani. Ya tidak bisa, dan umumnya dalam hal keputusan-keputusan yang merugikan perseorangan tentu dia meminta diterbitkan lagi dokumen baru. Tapi dalam hal ini sebenarnya tentu saja agak tidak logis kalau juga misalnya minta supaya diterbitkan keputusan baru karena kesalahannya. Kalau dalam soal lingkungan dia berada pada titik yang paling ekstrim, tidak boleh ada kegiatan. Itu dari sisi mereka, sisi individu. Tetapi pemerintah atau pengadilan tentu melihat dari sisi kepentingan umum tadi, melindungi segenap bangsa. Saya kira itu amanat konstitusi. Itu yang bisa saya jawab. Baik, coba beliau terima kasih. Di bawah ada pertanyaan. Andi. Iya. Meneruskan pertanyaan dari terlawan tadi, saudara Abi soal yang disebut dengan cacat prosedural. Nah, ada di pertimbangan hakim yang menyebutkan cacat prosedural dan cacat yuridis. Saya minta pendapat ahli soal yang disebut dengan cacat prosedural dan cacat yuridis. Ya, jadi ini bagian saya kira ya, ini bagian-bagian daripada parameter pengujian yang biasa dilakukan untuk mengukur keabsahan daripada satu keputusan itu. Tetapi kalau dia menggunakan cacat yuridis dalam artian prosedur ada yang tidak dilakukan atau ada yang kurang, tentu suatu keputusan itu seperti itu
tidak menutup atau berbeda dia punya akibat hukum dengan kalau dia tidak berdasarkan kewenangan yang ada atau dia tidak berwenang. Barangkali kita cukup mengenal itu dampak hukumnya sangat jauh yang sambung 8 minggu itu ya bisa sampai retroaktif. Tapi kalau cacat juridis, kalau diperbaiki prosedur yang dikatakan kurang itu dan syarat-syarat yang dikatakan itu, saya kira bisa dijadikan suatu kajian yang baru setelah ini diperbaiki. Apa sebabnya saya berpendapat begitu? Karena penyelenggaraan pemerintahan saya kira tidak berhenti kepada satu putusan itu. Tidak dimaksudkan satu putusan itu untuk menghentikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang disebutkan dalam amanat konstitusi, melindungi segenap bangsa, meningkatkan kesejahteraan. Itu adalah satu proses yang berlangsung terus-menerus. Kecuali kalau dia tidak berwenang, sudah pasti tidak bisa, saya kira dia langsung menjadi tetap. Lanjutkan lagi, ini konkret saja nih, saudara ahli. Produk ini diterbitkan dari cacat prosedur dan cacat yuridis. Apakah dari produk yang disebut cacat prosedural dan yuridis ini bisa dari proses yang salah ini menerbitkan perbaikan lagi? Ya, saya sudah katakan tadi, kalau yang disebutkan cacat prosedur, kemudian prosedurnya diperbaiki, tidaklah menyebabkan eksistensi daripada semua keputusan itu menjadi habis. Tetapi karena proses pemerintahan itu adalah sesuatu yang berkesinambungan, tentu saja dari sisi apa yang disebutkan efisiensi, kita tidak akan melakukan sesuatu hal yang merugikan diri sendiri. Tapi dengan memperbaiki, dan itulah aspek untuk mempertimbangkan apa yang menjadi kepentingan daripada penggugat atau pemohon. Pendapat saya begitu. Pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf, ahli. Apakah di sini disebutkan oleh terlawan ahli ini adalah ahli hukum administrasi negara? Dalam riwayat ahli, apakah ahli pernah mengadili persoalan tentang hukum administrasi negara? Tidak. Tidak. Kedua, apakah ahli pernah menulis buku soal keahlian tentang hukum administrasi Tidak. negara? Kalau pertanyaan, Tapi begini bisa saya jawab ini. tidak. Kalau kami pertanyaan untuk ahli berkaitan langsung dengan materi Pak ya. Kalau pertanyaan itu ini tidak ada, saya katakan. Dia kenal saya buat karena serikat sama-sama. Oh, sama-sama dengan ini. Baik. Oh, gitu. Jadi tidak segan dia itu. Dan saya kira bisa diperkenalkan. Dan kami berharap yang pertanyaan Ya, sebentar. Saudara Pak perlu berat dan saya sedang mengenai pertanyaan ini. Tunggu dulu silakan. Kalau maksud pertanyaan kuasa pelawan itu untuk menilai kualitas ahli, kami dari awal sudah pertanyakan. Riwayat hidupnya seperti ini, apakah mau saya bacakan tulisannya seperti ini? Ada 17 tulisan yang pernah diinginkan dan 67 kegiatan, 2 penghargaan. Apakah pertanyaannya seputar itu atau pertanyaannya mau ada dikaitkannya dengan pertanyaan legal isu di sini ya, pasal 2 huruf E. Ya, dua-duanya dengan ya. Itu poinnya jadi 2 E. Kenapa saya harus bertanya? Karena itu akan menjadi hukum persidangan. Iya, dokumen persidangan saya ini. Sebentar, kalau dokumen persidangan saya bacakan saja publikasi yang pernah ditulis. Peradilan anak dalam perspektif tahun 1985, ganti rugi dan investasi jual beli internasional menurut Konvensi Wina tahun 1980, Constitutional Court in Indonesia dikompilasikan dalam buku Seminar Regional Pertama Hakim Konstitusi se-Asia, Kondisi Saat Ini dan Perkembangan Jurisdiksi Konstitusi se-Asia di Masa Depan, terbitkan oleh KAS NKRI. Rule of Law, What is Happening to the Legal Reform Process in Indonesia dikompilasikan dalam buku Indonesia
Indonesia Today Problems and Perspective, Politics and Society 5 Years into Reformasi, diterbitkan oleh Konrad Adenauer, Sistem Jakarta, Desember 2004. Menegakkan konstitusionalisme dan rule of law, sebuah renungan akhir tahun 2004 untuk NKRI. Access to Justice in Indonesia, Special Note on Indonesian Transitional Era, dikompilasikan dalam buku Democratizing Access to Justice in Transitional Countries. 7. Hukum acara Mahkamah Konstitusi. 8. Pilkada dalam demokrasi transisi. 9. Konsolidasi kekuasaan kehakiman pasca amandemen Undang-Undang 45. 10. Undang-Undang 45 Konstitusi yang hidup. 11. Praktek remisi Indonesia suatu masalah konstitusi. 12. Masyarakat hukum adat dalam perkembangan zaman. 13. Jaminan kebebasan beragama dalam perspektif konstitusi. 14. Pergeseran paradigma dalam perlindungan internasional property rights. 15. Mahkamah Partai dalam penyelesaian sengketa internal partai politik sebagai alternatif dispute resolution. 16. Rekonstruksi struktur dan kewenangan DPD dalam sistem perwakilan. Itu tulisannya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaan. Begini, saudara ahli. Jadi menurut saudara ahli, kalau tadi saudara ahli bilang soal check and balances, ya. Kalau pejabat tun menerbitkan surat, menerbitkan keputusan, kemudian ada pihak yang mengkritisinya, yang menggugatnya misalnya. Nah, bagaimana menurut ahli kalau ada misalnya dalam kasus ini, di mana posisinya kalau ternyata keputusan tersebut itu tidak bisa digugat, dinyatakan dia adalah sesuatu yang dikecualikan. Tentu alasan-alasan lain adalah kami bisa paparkan. Itu silakan. Saya tidak bisa menangkap pertanyaannya. Bisa terakhir ini bisa. Iya, di mana posisi check and balances kalau ternyata keputusan itu justru tidak bisa digugat? Oh iya. Apa di mana posisi check and balancesnya? Gitu. Ya, jadi saya kira begini. Check and balances itu dalam artian yang diberikan kepada studi itu adalah sangat terbatas. Supaya dipahami begitu dengan sangat limitatif. Tetapi jangan keliru. Kontrol hukum melalui forum yang lain, saya kira saya tidak akan mengajari lawyer untuk hal seperti itu. You can find it yourself. Ya kan? Cek dan kontrol itu beragam, forumnya juga beragam. Tetapi ketentuan seperti ini yang disebutkan pasal 2 huruf itu hanya untuk menunjukkan betapa sempitnya sebenarnya, tetapi sangat mendalam kewenangan daripada tim itu. Sama dengan MK, dia sangat sempit itu sebenarnya, tetapi dia sampai kepada pusat kekuasaan itu di dalam apa yang disebut check and balance. Saya kira sebagai lawyer, saya tidak akan memberitahu lagi kemana Anda akan mencari apa yang disebutkan kontrol itu lagi forumnya. Sebab kalau tidak, saya akan mengatakan harus masuk kuliah lagi sebagai rektor mungkin ya. I'm sorry to say, beban ini ya saya sendiri. Lagi pertanyaan berikut, saudara ahli. Nah, tadi saudara ahli sampaikan misalnya kalau ada penafsiran lain yang dilakukan oleh pejabat pun, kalau itu amar putusannya tidak jelas. Nah, bagaimana ternyata kalau sebuah amar putusan itu jelas, amar putusan itu jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh si pejabat itu. Silakan. Amar yang jelas tentu saja harus dilaksanakan. Dan itu kalau Anda bertanya tentang itu, mencabut suatu kartu yang batal, pertanyaannya tentu dari alat yang ada sudah dilaksanakan. Nggak usah ke kasus. Ya, saya Nah, kemudian saudara ahli, bagaimana kalau ya apa maksud dari
Jadi kalau satu keputusan tun itu, ya keputusan tun itu ada bagian mempertimbangkan, mengingat. Apa arti dari bagian mengingat? Tentu itu adalah biasanya merujuk kepada dasar-dasar hukum Mengingat yang secara jelas ada disebutkan sebagai dasar kewenangan, dasar pengujian dan lain sebagainya. Seluruhnya itu merujuk kepada itu. Oke, begini, saudara ahli, kalau dari elemen-elemen putusan, mulai dari kepala putusan sampai pertimbangan, amar putusan, gitu ya. Dari anatomi atau elemen-elemen putusan itu, bagian mana yang sebenarnya, bagian mana yang itu menjadi acuan tindakan si pejabat tun? Kalau dari Ya, putusan, yang pertama yang ekspresi verbis tegas itu adalah tentu aman, ya kan, aman. Tetapi saya katakan tadi, melaksanakan amar jangan sampai menghentikan apa yang menjadi amanat hukum yang lebih tinggi. Suatu pemerintahan yang hanya berhenti pada amar, kalau dia strict secara harfiah seperti itu, maka penyelenggaraan pemerintahan itu bisa berhenti dan itu menjadi bisa bertentangan dengan konstitusi sendiri karena dia hanya memperhatikan kepentingan penggugat di dalam kasus ansih dan melupakan kepentingan yang lebih luas, kepentingan umum yang oleh konstitusi diperintahkan harus juga dilindungi segenap bangsa. jadi maksud ahli itu yang paling utama tetap adalah amat. Amat. Terima kasih. Cukup kemudian dilanjutkan yang lain. Ya. ahli tadi disampaikan bahwa kalau melihat dari objek atun yang diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Sumatera Utara itu adalah terkait dengan hukum lingkungan dan tentu mengacu pada undang-undang yang lebih khusus, tidak hanya masalah administrasi hukum. Nah, tadi disampaikan juga bahwa kalau bicara tentang aspek lingkungan, juga aspek situasi ekstrim, mengacu pada kepentingan umum dan sebagainya. Nah, menurut ahli, putusan Katun yang kemudian dicabut dan dibuat kembali, yang kemudian digugat oleh lawan itu harusnya mengacu pada aspek hukum administratif ansih, atau juga melihat dari aspek kepentingan umum berdasarkan undang-undang tentang lingkungan hidup Undang-Undang 39 2009. Artinya tidak hanya mengacu pada aspek yuridis administratif, tapi juga aspek hak asasi manusia, aspek kepentingan umum, aspek kehati-hatian. Menurut ahli, apakah keputusan yang dibuat, keputusan baru Katun yang dibuat pada tahun 2017 yang sebagai amanat untuk menjalankan pertimbangan hukum dari keputusan 99 PK itu menyangkut aspek administratif legal atau juga secara substansi juga mengatur tentang apa saja yang harus dibuat, apa saja yang harus diperbaiki. Bisa saya jawab? Ya. Saya mau mempersempit bidang saya dan apa yang akan saya lakukan karena saya diajukan disediakan dalam kerangka acara gugatan perlawanan terhadap penetapan dismissal. Jadi saya ada berpegang kepada undang-undang yang ada di dalam undang-undang Katun. Sedangkan selebihnya saya anggap itu nanti adalah menjadi substansi. Kalau Anda mengatakan seperti tadi itu, tentu itu menjadi suatu apa yang disebutkan lagi kewenangan yang lain menurut saya, yang bisa juga seperti dikatakan forum pengujiannya menjadi sesuatu yang lain. Jadi saya ingin membatasi diri, saya hanya sekadar ya sebagai acara singkat tentunya di dalam batas suatu perlawanan terhadap dismissal. Saya ingin konsisten di itu saja. Saya tidak menjawab yang lain. Ya.
pertanyaan kedua bersifat konkret karena menyangkut pasal 2 huruf E Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Apakah objek Katun SK Gubernur nomor 6 tahun 2000 nomor 601 tahun 2017 itu merupakan objek tun yang mengacu pada pasal 2 tersebut, gitu. Atau seperti apa? Karena ini menyangkut tadi yang ahli sampaikan berkaitan dengan check balances pengadilan, pengadilan atau fungsi sebuah katun. Sebentar, itu orang sedang bertanya sebentar, dia diselesaikan. Saya sampai tidak menangkap pertanyaannya. Ya, Jadi dipersingkat saja pertanyaan, karena saudara sudah bertanya di sini ada cut. Jadi saya menangkap pertanyaan. Sebenarnya saya tangkap adalah pertanyaan apakah SK 601/6/2017 tentang izin lingkungan yang saudara gugat di perkara 39 itu merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan. Tahukah itu keputusan tata usaha negara yang dikecualikan menurut pasal 2 huruf E? Itu kan? Ya, saya kira ya. Saya mengatakan ya. Dia adalah keputusan tata usaha negara yang masuk dalam kualifikasi pasal 2E yang bukan menjadi suatu katun yang akan diuji dari sini. Berarti tidak ada kewenangan peradilan sebagai fungsi check balances dibatasi dalam pasal 2. Saya sudah mengatakan tadi, itu adalah sesuatu yang sangat sempit. Diberikan kewenangan yang mendalam, tapi sempit. Yang luas itu, saudara sebagai lawyer bisa cari. Saya kira komentari hukum sudah menunjukkan itu. Ya, secara konkret ada tidak contoh putusan atau contoh katun yang sama seperti objek gugatan yang kami ajukan misalnya? Saya tidak bisa menunjuk kalau secara konkret apa yang Anda maksudkan, tetapi saya ingin mengatakan saja bahwa tidak ada kekuasaan yang tidak terkontrol. Tetapi forum dari pasal itu menurut saya dibatasi sesuai dengan pasal 2 huruf E tersebut. Ada pertanyaan lagi dari kawan? Soal amar putusan itu menimbulkan akibat hukum. Saudara saksi tadi menjelaskan seperti itu. Saudara ahli tadi menjelaskan seperti itu. Kalau amar putusan mencabut, jadi amar putusan izin lingkungan itu ada dua menurut Undang-Undang Lingkungan itu pasal 40 A. Pertama, A itu mencabut izin lingkungan, B mencabut atau menerbitkan izin lingkungan yang baru. Keputusan itu sekarang ini memilih A, mencabut saja sesuai dengan amar putusannya. Nah, bagaimana pendapat ahli soal lembaga eksekutif melampaui perintah dari amar putusan oleh lembaga yudikatif itu? Saya tidak ada melihat ada yang melampaui. Bisa dijelaskan di mana melampaui? Amar putusan itu hanya mencabut soal mencabut izin lingkungan, hanya mencabut saja ahli. Terus di SK ini dia mencabut, terus menambahkan SK baru lagi, yaitu menerbitkan izin lingkungan baru. Nah, Undang-Undang Lingkungan itu pasal 4 itu, kalau disebutkan dia hanya mencabut, perintahnya hanya mencabut, terkecuali dia memilih yang B-nya, mencabut atau menerbitkan izin lingkungan yang baru. Nah, situasi sekarang ini keputusan tata usaha negara itu hanya mencabut perintahnya, malah ini menerbitkan izin lingkungan baru yang melampaui amar putusan PK. Bagaimana pendapat ahli soal lembaga yudikatif itu yang saudara itu boleh kreatif dan inovasi dalam menjalankan putusan amar putusan dari PK itu? Ya, saya perlu menjelaskan tadi bahwa amar putusan itu adalah jawaban terhadap permintaan, ya kan? Jawaban terhadap permintaan itu ada mencabut aliran yang saya katakan tadi, apa yang disebutkan aliran yang mengikuti
yang lain. Tetapi kalau diperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, sesungguhnya dia mengatakan ada kepentingan lain. Tapi dia tidak mau melangkahi apa yang dikatakan, apa yang diminta tidak boleh dilampaui. Oleh karena itulah dikatakan tadi itu universal. Rasio disidensi putusan daripada hakim itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dan itu juga harus dilaksanakan. Oleh karena itulah saya katakan tadi, kita di Mahkamah Konstitusi yang merasa terikat dengan amar yang dikatakan dalam undang-undang, kita melakukan suatu apa yang disebutkan interpretasi, dan kemudian jurisprudensi dengan itu. Kemudian saya kalau lihat di putusan itu ya belum melakukan itu karena mungkin mengikuti apa yang dikatakan aliran yang ketat. Tetapi saya kira tidak ada pelanggaran sepanjang putusan itu telah menyebutkan itu. Tetapi dia tidak bisa menuangkan itu ke dalam amar karena dia membutuhkan amar itu, dia punya patronnya adalah petitum. Kalau dia melampaui petitum, ajaran yang lama putra kita itu, dia melanggar hukum. Jadi ini adalah merupakan suatu masalah-masalah problematika yang ada di dalam suatu ajaran-ajaran tentang apa yang disebutkan putra kita. Bagaimana? Mau ganti orang? Kan? Oh, masih dilanjut? Iya. Pakai ya. Persis sama soal izin ahli. Jadi kalau di pasal 97 Undang-Undang Hukum, ya mungkin ahli sudah mafhum soal ini. Pasal 97 ayat 8 dan ayat 9 itu jelas. Mungkin bisa berpendapat nanti ahli berpendapat. Jadi saya bacakan ayat 8 ini. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan tersebut. Nah, itu dijelaskan di ayat 9. Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 8 itu berupa. Jadi ini